Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 18 Oktober 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas perkenanan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari Engkau memberkati, supaya ketika kami mendengarkannya, kami dapat melakukan di dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Samuel 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27 di bawah perikop Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Seketika peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapakah engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara. Dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu.
Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah orang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, jika hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah kesetiaan dalam kehidupan keluarga Kristen. Berbicara tentang kesetiaan, manusia sering jatuh ke dalam dosa karena ketidaksetiaan dalam segala hal. Jikalau menginginkan sesuatu, maka berusaha untuk setia mendapatkannya. Tetapi kemudian ketika sudah mendapatkan, maka kita bisa melihat sebenarnya apa yang menjadi tujuan daripada ia melakukan itu, sehingga ia dapat dikatakan setia atau tidak setia. Pandangan Kristen terhadap keluarga, bahwa keluarga terbentuk oleh kehendak Allah, dan karena itu ada tanggung jawab untuk bagaimana hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan dan diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga. Dan di dalam kehidupan keluarga ada banyak tantangan, rintangan, dan itu memacu bagaimana kesetiaan itu dibangun dalam kehidupan bersama. Dan ketika seseorang tidak setia misalnya, pasti akan berdampak buruk bagi kehidupan anggota keluarga yang lain. Misalnya Bapak tidak setia, pasti akan berdampak buruk pada kehidupan istri dan juga anak-anak. Anak tidak setia akan berdampak buruk juga kepada orang tua. Dan hal ini mendorong kita untuk belajar bagaimana menjadi setia dalam kehidupan keluarga kita, yaitu keluarga Kristen. Ketika kita membaca bagian ini, di sini kita dapat melihat dengan jelas tentang bagaimana Daud mengalami kejatuhan, yakni ketika
dia melihat Batsheba dan dia merasa tertarik. Sebagai manusia yang terbatas, Daud dia tidak mampu menahan hawa nafsunya, godaan-godaan yang datang dari dalam dirinya tak mampu dipertahankan, karena ia melihat bahwa Batsheba begitu elok. Bahkan dikatakan bahwa Batsheba memiliki kemolekan tubuh. Itu membuat Daud jatuh ke dalam perbuatan dosa. Sehingga untuk mendapatkan Batsheba, ia merancang kejahatan untuk bagaimana supaya Uria, yaitu suami dari Batsheba ini, bisa mati. Hanya untuk mendapatkan Batsheba. Daud dia tidak setia dengan dia punya keluarga. Dan itu juga bukti bahwa ia tidak setia kepada Allah. Yang pertama, kesetiaan itu sangat penting. Dan kesetiaan itu mahal harganya. Orang-orang setia adalah orang-orang yang mahal. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, harus hidup setia di hadapan Allah. Karena kita mengejar hal-hal yang duniawi, itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu mematikan kita, mematikan iman kita, mematikan kita daripada bagaimana kita hidup di dalam takut kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah bukti dari bagaimana kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena jikalau kita tidak hidup jujur di hadapan Tuhan, kita terus melahirkan dosa setiap harinya. Kita tidak hanya menipu, kita tidak hanya membiarkan diri kita jatuh ke dalam dosa, tapi juga kita membiarkan kita jauh dari hadapan Tuhan. Dan itu yang merasakan adalah keluarga. Pastinya merasa sedih, merasa kecewa, dan merasa gagal akan hidup ini. Maka dari itu, mari kita belajar untuk takut dan hidup di hadapan Allah. Biarlah kehidupan rumah tangga kita menjadi kehidupan rumah tangga yang bermakna, yang memberi warna yang baik satu dengan yang lain. Dan Roh Kudus akan menolong setiap kita di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Biarlah menjadi kekuatan untuk kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.